Kali ini saya akan membahas soal kamera ini, DJI Osmo 360, kamera yang baru aja saya beli. Ya, ini fisiknya ya, saya udah pasangin lens guard. Kemudian di bawahnya juga ada magnet, jadi kalau mau ditaruh di atas meja metal seperti yang saya punya ini, dia juga bisa nempel gitu, jadi nggak gampang jatuh ya, lumayan lah ya. Oke, mari kita lihat gimana hasil videonya. Oke, jadi ini hasil dari D-Log-M yang 10 bit ya. Kemudian kita lakukan color recovery. Untuk melakukan color recovery, kita bisa masuk di aplikasinya. Kemudian ada pengaturannya di pojok kanan atas ini, color recovery. Kita klik. Kalau kita nggak suka terlalu kuat mungkin warnanya, kita bisa adjust lagi, kita bisa kurangi lagi di sini. Nah, ini kita klik ya, mungkin 50% atau berapapun sesuai selera. Nah, ini kita lanjut lagi, kita lihat hasil dari D-Log-M di malam hari. Kemudian ini setelah kita lakukan color recovery. Jadi kurang lebih seperti ini. Kondisi low light itu adalah tantangan bagi semua lensa 360 ya, bahkan termasuk action cam juga di luar sana. Di low light biasanya mereka kalah. Maka dari itu saya lebih condong untuk menunjukkan hasil video malamnya. Kemudian kita lanjut untuk melihat hasil dari super night mode dari DJI Osmo 360 ini. Yang saya lihat hasil dari super night modenya ini sangat menarik ya, sangat bagus ya. Seukuran kamera 360 ini sudah bagus sekali ya untuk di malam hari. Detailnya masih bagus, sharpeningnya juga natural ya, ketajamannya natural, tidak terlalu berlebih ya. Seperti inilah hasilnya. Untuk hasil perekaman di malam hari, kalau menurut saya ya, kesimpulan saya ini sungguh di luar ekspektasi ya. Ternyata gambarnya sangat bagus untuk kamera 360. Ini benar-benar sudah proper ya, gambarnya udah benar-benar bisa diandalkan. Jadi kalau menurut saya ini benar-benar kamera yang sangat worth it ya, selain harganya yang sangat murah cuma 7 juta. Jadi ini benar-benar jauh lebih terjangkau daripada seri Insta, terutama Insta360 X5 ya, dengan hasil yang tidak kalah. Di beberapa lini, terutama di super night mode ini, DJI ini lebih bagus, dan saya suka karakter D-Log-M nya, dimana walaupun dengan segala kekurangannya, ada noise sedikit, tapi karakter gambarnya itu sangat natural menurut saya, tidak over sharpening, tidak terlalu tajam gitu, tidak terlalu diproses. Di lain hari saya juga mencoba menggunakan kamera ini sebagai kamera ala-ala motovlog ya. Di sini saya menggunakan D-Log-M seperti yang kalian lihat. Kalau menurut saya pribadi, ini warnanya bisa saya atur di 50% ya, color recovery-nya biar nggak terlalu ngejreng, sehingga karakter gambarnya jadi terlihat lebih natural, tidak terlalu tajam gitu ya. Ya ala-ala kamera 360 lainnya itu sangat-sangat dipertajam, seperti Insta X5 itu benar-benar processingnya banyak sekali, jadi gambarnya dipertajam. Kemudian untuk super night mode juga ternyata bisa digunakan di segala situasi. Nah, jadi sekarang kita akan pindah ke super night mode supaya kalian bisa lihat sendiri bahwa super night mode juga bisa dipakai di siang bolong. Nah, ini sudah di mode super night ya, super night mode saya gunakan di siang bolong. Seperti ini hasilnya. Gambarnya sangat-sangat tajam, dipertajam ya, yang mana kalau selera saya pribadi sih saya nggak terlalu suka gambar yang terlalu tajam. Saya lebih suka gambar seperti tadi di Log-M. Tapi ya beginilah hasilnya ya. Beberapa orang atau bahkan mungkin lebih banyak orang yang suka gambar seperti ini. Gambarnya tajam, detailnya tajam, warnanya juga sangat tajam ya, sangat kontras. Jadi detail-detail bangunan itu semua terlihat. Nah, jadi kesimpulannya super night mode itu benar-benar mode yang bisa kalian andalkan di segala situasi. Nggak perlu setting-setting lagi kalau mau masuk ke tempat yang gelap atau mau menjelang malam. Kalian harus setting loncat ke super night mode, nggak usah. Kalian bisa langsung setting super night mode di segala kondisi. Gitu. Jadi ya praktis banget ya.
Kemudian untuk overheating, kalau saya dalam pengalaman saya ya, saya pakai motoran dengan durasi record yang lama di 8K, di 10 bit, itu nggak pernah ada masalah. Kalaupun dia panas, dia cuma hangat aja dan nggak sampai mati. Jadi ini kamera itu tangguh ya, cukup tangguh. Saya juga udah sempat celupin ke air, cuma saya nggak punya dive case-nya, jadi gambar di bawah air itu nggak begitu bagus. Di lain waktu saya juga sempat jalan-jalan dengan anak, dengan keluarga sama istri untuk mencoba stabilisasinya ya, stabilisernya gimana rasanya kalau kita ajak dia berlari. Jadi saya berlari dengan tongkat yang cuman semeteran ya. Jadi ya ginilah hasilnya. Menurut saya ini sudah cukup stabil ya, sangat stabil lah. Kita akan coba sedikit zoom ya. Untuk kamera 360 sebesar apapun resolusinya disarankan nggak terlalu keras ya untuk zoom. Nah ini kita zoom, nah, bisa dilihat gambarnya tidak begitu pecah dan masih sangat bisa digunakan ya, sangat bisa dipakai ya, bagus lah. Oke, kesimpulannya kamera ini benar-benar sangat worth it ya untuk dibeli. Dilihat dari harganya dengan kualitas yang dia berikan itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat balance gitu, tidak kemahalan dan hasilnya tidak mengecewakan. Ini benar-benar memuaskan saya. Saya benar-benar puas dengan hasilnya. Saya akan simpan kamera ini dan gunakan lebih lama daripada kamera yang lainnya. Setidaknya kamera 360 yang lainnya yang pernah saya pakai. Saya akan terus mengupload video-video tentang kamera, tentang alat-alat yang saya gunakan atau alat-alat yang baru saja saya beli. Saya ingin berbagi cerita dengan kalian, jadi terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Oh iya, saya orangnya agak pemalu ya di depan kamera, jadi mohon maaf. Sepertinya saya akan lebih banyak menampilkan hasil videonya, kualitas videonya, tanpa banyak editing yang dramatis, yang justru saya ingin menampilkan situasi video apa adanya. Jadi cuma di-cut-cut aja, jadi kalian bisa benar-benar menilainya dengan seksama. Nah, terima kasih sudah menonton. Thank you. See you next time di video berikutnya. Terima kasih banyak.